Hey yo, what's up geng? Ketemu lagi sama gue, Kamu Ricky dan Karina Nadila. Dikatakan bodoh. Cheers, sekarang kita udah sampai di kota Semarang. Yaudah, dulu aja Kar, ke opening Kar, opening aja dulu. Juan. Gak tahu kenapa gue emang ngerasa lehernya gue ini rada sakit gitu loh. Dan ini gue nggak tahu sakitnya ini gara-gara apa. Salah tidur kali pas waktu pesawat gimana? Pesawat apaan? Ini kan first flight. Terus kan pasti lu tidur pesawat tuh. Enggak, dari malamnya sih Los. Yang Enggak, itu si Karina opening aja dulu. Iya. Di sini asisten yang gue bilang kalau ya sakit lehernya gue ini berhubungan dengan Gak usah tekan ngurut, ini ketempelan bang. hal yang berbau dengan mistis. Saya kalau ketempelan, enggak dia dari semalam kayak gini bahkan aku bilang, bang nggak usah ke orang meninggal juga gitu. Enggak, masalahnya apa kalau ketempelan, masalahnya apa? Coba jelasin. Enggak, tapi emang kemarin gue ada yang meninggal gitu loh. Gue pergi ini ngelayat sama si Oke, ngelayat. Ya nggak tahu, emang lu nakutin gue? Ya percaya nggak percaya dengan apa yang diomongin sama dia gitu loh. Dan kemungkinan besar itu adalah karena emang gue salah tidur tadi di pesawat. Terus ya udah, gue bingung dong harus ngapain. Tapi ternyata klien kita udah sampai gengs di situ. Nggak tahu. Samperin dulu. Dia tunggu sini apa gimana? Kamu tunggu sini bentar ya, soalnya si kamu dari tadi megangin lehernya terus ya. Maaf ya bentar ya Winda. Nah, ini masalah dari tukang urut yang biasa bisa gituan. Ini beneran bang. Enggak. Kali ketempelan hari gini. Enggak kalau dijawab. Enggak, dia masalah. Ya lu nakut-nakutin gua nih. Enggak nakut-nakutin bang. Lagian ya, satu yang mungkin itu terjadi adalah hotel kita bukan hotel jadul, hotel kita hotel modern. Jadi gimana mau ketempelan? Nggak ada lagi nih di zaman sekarang, dimana kita juga nih ya selalu bersama-sama nih tim KPI. Terus tiba-tiba si Kombo sendiri gitu, yang bisa ketempelan makhluk halus. Maka tim katakan putus dan juga gua akhirnya fokus untuk ketemu sama kliennya kita, biar kita bisa ngobrol sama dia dan menanyakan tentang permasalahannya ini seperti apa. Di sini kan yang kita tahu cowoknya lo ini udah ngilang selama 3 minggu dan nggak ada kabar sama lo gitu lah. Sama sekali. Itu jalannya kenapa tuh awalnya? Awalnya tuh setelah liburan dari Lawang Sewu, cowok Winda tuh jadi berubah Kak. Karena dia bilang kalau ada makhluk astral gitu yang nempel di badan Winda. Ya jujur gengs, gua nggak tahu apakah ini emang kebetulan atau ceritanya dia ini emang hampir sama dengan cerita gua gitu loh. Nah dengar gitu, si Komo Habis itu dia bilang, apaan sih? Bentar. Dia bilang kalau Kar. Bentar. Enggak. Ini si kliennya kita tadi ngadu sama kita kalau dia cowoknya berubah selama 3 minggu ini. Dan itu terjadi pada saat dia baru balik dari Lawang Sewu dan cowoknya menganggap kalau dia ini ketempelan juga. Nah, maksud gua di sini kalau emang dia ketempelan berarti ini bukan tugasnya kita. Kita bukan tim petugas mengusir hantu karena ini menyimpang banget dari apa yang udah pernah kita lakuin gitu loh, gengs. Please deh, Mo. Klien kita aja belum selesai cerita dan dia udah ngambil kesimpulan sendiri dan udah langsung bilang nggak mau nanganin kasus yang ada mistis-mistisnya. Prosesnya kan kalau lu nggak mau mikirin mistisnya, kita pikirin kenapa cowoknya berubah. Udah, biar kita bantuin gitu. Jadi lu nggak usah mikirin mistisnya, nggak usah. Enggak, ya udah enggak lu sana enggak. Kayak di sana ya udah gua balik lagi ke kliennya kita dan gua mendengarkan secara full tentang permasalahannya ini seperti apa. Cowok kamu bilang kalau kamu ketempelan makhluk astral, tapi sebenarnya dia nggak bisa ngeliat. Terus kenapa dia bisa sampai ngomong kalau kamu? nah jadi tuh dia didatengin dalam mimpi. Kalau di badannya aku itu ada makhluk astral yang nempel aku terus. Kalau aku masih deketin pacar aku, dia tuh bakalan celaka. Tapi pada saat dia lagi menceritakan tentang permasalahan ini seperti apa sama kita, Winda ini ternyata mendapat... Bentar. Halo? Lu yang aneh, sugesti mulu, coy. Iya. Di mana?
Ngapain? Nggak bisa lihat kanan gitu. Iya. Kamu di mana? Ya lu jangan negatif. Iya. Aku nyusul ke sana ya. Siapa tuh? Aryo. Lah, tuh dia ngubungin kamu. Nggak tahu nih, tiba-tiba hubungin aku. Terus ini aku suruh ke alamat ini nih, Kak. Udah sini. Nah, karena klien kita ini pikir dia bakal ketemu cowoknya di situ, dia langsung semangat banget dong. Dan ternyata ada tim kata kaputus yang tahu di mana alamat itu, dan kita pun langsung menuju ke alamat itu biar kita tahu apa sebenarnya tujuannya Aryo untuk mengajak Winda datang ke tempat itu. Coba lihat GPS-nya lu mana, coba. Udah. Fatar, monitor, Tar. Ini. Tapi kok jalannya makin kecil ya? Oke, di GPS-nya lo bener kan ini jalanannya? Nah ini kenapa kayak ada orang bikin kuburan gini nih? Pada saat kita sudah mau sampai ke tempat alamat yang diberikan oleh Aryo, jujur gua sendiri makin kebingungan untuk menyikapi kasus ini. Ya bener, lu yakin di sini nih alamatnya gitu loh? Ini soalnya nih kuburan semua, dia mau ngapain ngajakin lu ke kuburan? Fatar, monitor, Tar. Ini gimana nih? Ini semuanya kuburan semua loh. Masa ada rumah di sini sih? Ya lu kayaknya dikerjain deh sama cowoknya lo. Nggak mungkin deh si Aryo ngerjain aku. Ya kalau nggak ngerjain ngapain dia ngasih alam? Tuh atau apaan kayak rumah yang ada di sini. Dia Ya, makan ya kejadian masa ada sih. rumah? Ya, Fatar, monitor, Tar. Iya, ada nomor di dalam kuburan itu mau sesuai dengan nomor yang kasih tadi mau. Tuh kan, itu posisi tempatnya nggak jauh dari kuburan yang kita lewatin, gengs. Fatar, tapi alamatnya dia kasih bener ini alamatnya, Tar. Oh iya mau, bener mau. Oke, Ya udah, biarin sih. enggak, gimana ya? Tar, Fatar, tapi aman nggak menurut lu, Tar, itu rumahnya, Tar? Aman sih mau, ada yang sepi aja sih mau di sini mau. Ya udah Oke. turun aja, tapi dibantuin sama siapa? Jujur, gua pribadi ragu kalau emang itu adalah alamat atau rumah yang emang pengen disuruh cowoknya lu untuk lu datang ke sana gitu loh. Karena ini di tengah kuburan banget dan nggak mungkin ada orang juga yang tinggal di rumah itu gitu loh. Ya seolah-olah emang Karina bilang ya apa salahnya kalau emang kliennya kita ini turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah itu biar kliennya kita sendiri tahu apa maksud dari si Aryo untuk menyuruh dia untuk datang ke sana. Nah, tapi gang sebelum turun itu kita udah ngebekelin dia sama spy cam. Pakai kacamata ini terus gitu. Kamu kondisiin aja, maksudnya posisi kamu di mana, kamu naruhnya juga gitu. Kalaupun itu harus dilepas. Biar kita tetap bisa ngejagain kamu. Ya, Oke, siap. Oke, dia udah. Terus ya udah tuh, dia turun, dikawal dari jauh, mulai aktif kan tuh, di tab kita kelihatan nih, dia menuju mana, sampai ternyata dia menuju ke sebuah kamera gue nggak mungkin sampai situ. Jadi gue di sini, lo ketok aja. Gue tetap mantau dari sini, ya. Enggak. Kita tetap di sini, oke? Siap. Oke, Fatar, ikutin jangan terlalu dekat, Fatar. Oke mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nenek, tuh nenek keluar dari sana. Lu lihat nggak ini nenek siapa? Oke, Fatar, lu lihat nenek nggak di situ, Tar? Gue nanya sama Karina, tapi ya menurut Karina mungkin ini adalah bagian surprise yang sudah disiapkan oleh Aryo. Menurut gue surprise dari Hong Kong. Iya. Kamu datang. Kemana, Bu? Kita aja. Ayo. Dia langsung masuk ke dalam rumah itu. Fatar, monitor Fatar. Fatar, ini gambarnya gue hilang nih, Fatar. Si kayaknya kita masuk ke dalam rumah itu, Fatar. Gue cemas dan gue panik dong. nggak tahu nih apa yang bakal kejadian sama klien kita di dalam sana. Fatar, coba lu cari gambarnya gimana kondisi kliennya kita di dalam rumah itu, Tar. Oke, gue nggak dapat gambar dari kacamatanya dia nih. Gue nggak dapat gambar apa-apa nih, Fatar. Duh, banget gue udah nggak jamur. Lu ngomong dulu tuh kok. Wah, gue pakai kembet.
Nah pada saat itu gue menyuruh si Fatar untuk mengikuti dan mencari tahu apa yang dia lakukan di sana karena emang kita tidak mendapatkan gambar lagi dari kacamatanya si Winda. Diam, ikutin saya aja. Jadi bawa kemana tuh? Gak apa-apa. Nanti kamu baik kok. Fatar, gimana Tar? Lu dapat nggak situasi di dekat rumah itu, Tar? Masih mau. Coba kirim gambarnya gue, Sweet. Coba kirim gambarnya ke tab gue, Tar. Oke, mau. Kamera gue dinyalain, mau. Dan ternyata di situ dari kamera yang dibawa oleh Fatar melihat oke ini Ini ngapain tuh kok? mandi kembang. Lagi dimandiin pakai kembang tubuh. Dia ngapain mandi kembang gitu? Cowoknya mana? Maksudku cowoknya mana ini? Nah mulai aneh kan, lu mulai berasa kalau ini emang aneh kan. Ya, gue jadi gak enak nyuruh dia turun lagi tadi. Fatar, kamera lu nggak ada, Fatar, gambar lu nggak ada nih, Fatar. Gua hubungin Fatar melalui HT-nya nggak ngejawab. Gua hubungin dia ke teleponnya juga nggak ngejawab. Kelamaan mau waktunya, terlalu nunggu. Gue gak tau kalian gue lagi kayak gimana di sana. Pokoknya Ya gua itu tuh- kayaknya lu, itu kayaknya gua juga. Tunggu, Tar. makanya udah Nggak, ini bahaya buat lu gitu loh. Enggak, kalau misalnya bahaya Gimana buat tuh tadi? bahaya buat kayak kita juga, kini gue tanggung jawab sama kalian. Kita udah Iya, sama gue kayak- juga tanggung jawab di sini. Tunggu, Kar. Udah, Kar, ngapain lu nyusulin ke situ, Karina? Gue pengen tahu nih apa aja yang dia lakuin sebenarnya, apa aja sih kejadian di sana. Gue penasaran banget nih, karena gue merasa bersalah banget yang sudah nyuruh dia turun. Sampai akhirnya dia juga meminta kamera kecil sama si Indra dan dia menyusuli si Fatar dan juga kayaknya kita ke arah rumah itu. Bu, ini saya mau diapain, Bu? Udah, kamu duduk aja. Ya, kok gue mau diapain? Duduk. Lu ngapain? Dia kok bisa sih? Gue nggak tahu, gue nggak tahu. Enggak, maksud gue tadi dia masuk ke rumah. Terus tiba-tiba dibawa ke tempat Keluar, dibanding dia. gue nggak tahu. Kar, ini dia nggak megang hati lagi gimana sih? Makanya jangan buru-buru kalau mau jalan gitu loh. Ini gambarnya mati lagi nih. Monitor, ada yang denger HT gua nggak? Monitor. Oke, Farlos, lu bisa ke mobil gua nggak? Tolong Farlos, tolong lu ke mobil gua. Dan akhirnya sana gua ya minta tolong sama Farlos dan Farlos juga udah tahu kejadian ini dan akhirnya di sini ya gua sama dia akhirnya turun juga dari mobil dan nyamperin si Fatar dan juga si Karina yang lagi nyusulin kliennya kita di situ. Tahu dia lagi dimandiin itu akhirnya di sini ya gue minta sama mereka semua untuk kita balik aja dulu ke dalam mobil dan kita tunggu kabar dari Winda. Bentar, udah keluar, Fatar. Udah kita langsung balik ke mobil aja deh. Nggak, perasaan gue jadi nggak enak juga nih di sini. Kita balik ke mobil aja deh. Udah, ram. Luffy, lu terus ambil gambar dia ya. Yuk, kita balik. Yuk, akhirnya situ kita balik ke dalam mobil dan perjalanan ke mobil gue kembali lagi bilang sama Karina, please Karina, ini bukan kasus yang harus kita tangani. Ya tapi kan yang dipermasalahin sama cowoknya bukan soal bisnis ya, soal cowoknya menjauh. Ya udah, enggak, sekarang lu masuk aja dulu. Sekarang lu masuk aja dan lu lihat ini kasus aneh banget gitu loh. Masa ini kita emang kayak ada yang berhubungan sama misi, tapi kalau ini, kalau menurut gue ini bukan tanggung jawabnya kita gitu loh. Masih banyak kasus yang lain yang harus kita lakuin. Kan udah sama cowoknya dan dia dijauhin sama cowoknya sama dia. Ya, monitor, Bang. Dari sana agent yang kita ngasih tahu kalau si Winda ini sudah keluar dari rumah tersebut dan kita menyuruh dia untuk masuk ke dalam mobil kita. Kita nantinya bakal dengar apa yang dia lakuin tadinya di dalam rumah sama nenek itu. Kalau emang ini kuat banget hal mistisnya, ya udah. Ya berarti emang kita nggak bisa untuk ngebantuin dia gitu loh. Sini, masuk dulu. Kamu tadi ngapain aja di dalam? Kok tiba-tiba kamu dimandiin kembang? Jadi tuh gini Kak, nenek itu tuh namanya Mbak Sumi. Mbak Sumi itu disuruh Aryo buat ngusir makhluk halus yang ada sama aku. Terus gini syaratnya, aku buat hilangin makhluk halus itu setelah mandi kembang, aku nggak boleh deket sama Aryo. Gimana sih tujuannya biar nggak mandi kembang itu biar bisa deket sama Aryo? Enggak, berarti ini emang berhubungan sama mistis banget dong. Jadi menurut si nenek itu lu ketempelan dan Iya. akhirnya gara-gara ketempelan tuh lu harus menjauh dari Aryo. Kalau Winda nekat untuk ketemu sama Aryo, berarti ya Aryo sama Winda akan mendapatkan malapetaka. Enggak, gue masih nggak percaya. Itu nggak logis. Mendingan sekarang kita temuin cowok lo kemanapun dia berada.
Ini lu ganti kacamatanya lagi. Sini, sorry, maaf. Ya udah, pokoknya di sini kalau menurut gua, ya udah ini lu udah nemuin jawaban dari permasalahan lu ini. Nah, saya kan ke rumah cowoknya dia aja tanya sama cowoknya lu Ini aneh gitu. Ini udah ada mistisnya, udah ketara banget di sini gitu loh. Lu ngapain lagi datang ke rumah cowoknya? Mistis, gua gak mau bikin mistis, gua pengen tahu kenapa cowoknya itu nyuruh dia datang ke sini. Udah pokoknya Ya enggak, lu ngapain datang ke rumah cowoknya? Gua pengen tahu ngapain, buat apa ya gitu loh. nanyain kenapa ceweknya disuruh ke kuburan sendirian. Terjadi lagi perdebatan gua sama dia dan akhirnya di sini gua kembali lagi ngalah karena emang gua orang yang ngerti terhadap bagaimana situasi yang terjadi pada saat itu. Dan akhirnya di sini gua ngalah dan akhirnya kita menuju ke rumahnya Aryo. Ya dari tadi cuma bentar doang gitu loh, mana rumahnya gitu loh. Iya, bawel banget. Enggak, bukannya bawel, jadi biar cepet ini biar ketahuan juga ini emang ada misi-misinya atau kagak gitu loh. Itu tuh depan kanan. Nah, sampai di rumahnya Aryo itu, gengs, kita kan sebenarnya nggak tahu nih Aryo ada di rumahnya apa enggak. Kira kita emang menyuruh dia untuk turun dari mobil dan berusaha untuk mencari Aryo sendiri di rumahnya itu. Iya, dipencar aja di situ kameranya, mencar aja tar di dalam mobil aja kameranya tar. Aryo, aku mau ngomong Aryo. Tentang Basumi Aryo. Please bukain pintunya. Bentar aja, aku mau ngomong bentar aja. Please bukain pintunya Aryo. Enggak, gua mau ngomong. Enggak mau ngomong. Iya, dipencar aja di situ kameranya, mencar aja tar di dalam mobil aja kameranya tar. Aryo, aku mau ngomong Aryo. Tentang Basumi Aryo. Please bukain pintunya. Bentar aja, aku mau ngomong bentar aja. Please bukain pintunya Aryo. Enggak, gua mau ngomong. Enggak mau ngomong. Tapi kayaknya dia ketakutan deh. Tapi maksud gue kenapa ketakutan cowoknya sendiri? Apa maksudnya? Basumi Kamu mati, udah kamu dengerin pakai airnya. Kamu udah dengerin kata Basumi kan? Iya, Aryo bentar aku mau. Kamu kagak deket. Enggak, ini gue juga tahu nih kalau emang apa kayak kita lagi ngusir roh halus itu emang pakai garam gitu loh. Pergi. Aryo, Pergi, nggak mau. bentar Aryo. Nggak mau. Aryo, kalau lo cowok yang gentle, nggak gitu caranya ngusir cewek. Enggak, kalau kayak gini berarti emang ada kemungkinannya banget gitu loh. Kok kayak kita ini emang ketempelan, ngerti nggak sih lo gitu? Dari tadi kita berdua aja nggak kenapa-napa kan di sini bersebelahan. Enggak kenapa-napa gimana, iya. Klien kita ini si Winnie udah sakit hati banget di dalamnya. Padahal dia mungkin tuh dalam hati udah kangen banget 3 minggu nggak ketemu sama cowoknya. Fatar, standby tetap di situ tar. Oh, kamera tetap standby di depan sana tar. Parah banget sih. Enggak, menurut gua lu bener-bener ketempelan deh. Mungkin apa yang dibilang sama Aryo atau apa yang dibilang sama nenek tadi itu emang bener. Enggak, kalau saran gua sama lu beneran, ini gua ngomong dari hati gua banget. Mungkin lu mencoba untuk mengalah dan lu emang menjauh dulu dari Aryo sampai emang ketempelannya lu ini hilang gitu loh. Mau gimana caranya dia mau ngalah, semua dia juga pasti posisi dia pengen pacaran sama cowoknya. Iya. Dia juga kepikiran sendiri. Sayang banget sama si Aryo. Ini Fatar, ikutin aja tar. Fatar, ikutin aja tar. Mas, ikutin aja mas. Oke, ikutin aja mas. Nah langsung dong, kita suruh tim rider untuk ngikutin duluan. Dan kita juga langsung ngikutin kan kemana perginya target kita ini. Mungkin ya, tapi mau gimana emang itu syaratnya gitu loh. Ya makanya gue bilang sama lu, ya nggak ada salahnya lu juga mungkin mengalah dulu untuk sebentar aja gitu loh. Nah terus klien kita, saking mungkin merasa bersalah apa ketakutannya juga, ikut-ikutan lagi percaya sama omongannya Kombo. Tapi emang ada banget indikasinya untuk menuju ke situ gitu loh. Hal-hal kayak gitu tuh cuma kejadian kalau lu sugestinya terlalu tinggi, kalau enggak ya nggak bakal kejadian. Kalau nggak ada dia dimandiin pakai air apa, nggak mungkin dia dipakai air bunga. Astagfirullahaladzim. Tengah perjalanan ini yang paling aneh, ini bener-bener aneh banget. Yang lain ikutin tadi dong. Ikutin dah. Ikutin. Oke.
Ya ini kenapa ini kok tumbang sih? Apa jangan-jangan emang ya makhluk halus yang nempelin aku nggak boleh? Kurang aneh apa ini coba? Nggak ada tuh soal hal-hal kayak gitu apalagi siang hari. Bukan angin masa bisa langsung rebah ininya sih Tar gitu loh. Ada lagi banyak angin. Ini banyak faktor. Enggak, gua ngeri. Kita punya rasionalitas loh. Ini masih siang loh. Ya kalau apes mah juga nggak harus siang sama malam kali. Jadi sebaiknya kita berhenti untuk menyelesaikan kasus ini. Daripada takutnya nanti kita kenapa-napa. Tapi ya udah, Valo sama Fatar tetap nyuruh Komo untuk melanjutin perjalanan dan kita balik ke mobil tim KP, masuk lagi ke dalam mobil tim KP. Ya pohon yang ditumbang itu loh, meskipun ini bukan pohon, ranting atau apapun itu kenapa? Hal yang nggak sebenarnya kejadian itu jadi sama lo tuh di karang sendiri, Ya, lo tapi- lagi mengarang bebas Ya, dari sugesti lo. Tapi kenapa pas di depan mobilnya kita gitu? Kebetulan aja. Oke, coba kasih tahu kasih tahu ke lokasinya di grupnya kita, Batar. Lihat di grup Mas, lihat di grup Mas. Lokasinya. Yuk. Sampai di kafe itu ya gue langsung ngomong sama Batar, mana Indra yang tadi mengikuti kemana perginya Aryo. Mana Indranya mana? Posisi Indra di mana? Gue nggak lihat target kita sama sekali nih. Gambar di tab gue juga nggak ada. Jadi Indra, tim rider kita itu udah sampai duluan, udah keliling-keliling tuh masuk ke dalam restoran itu dan Dia mengirimkan gambar ke tabnya kita, dan di situ kita ngelihat kalau Aryo. Nah, kita di situ tuh Ini tempat favorit kita dulu waktu kita. pakai lagu ini. Bener, awal-awal masuk kuliah ya? Aku jatuh cinta. Aku mendengar nyanyian seribu dewa dewi cinta menggema dunia. Ini deh. Ya kita nggak tahu sebenarnya hubungan dia apa gitu. Tapi kalau emang dia nggak ketemu sama lu kan kita udah tahu alasan itu dia ngapain? Nanyain foto apa itu tanyain? Ini yang awal kita masuk nih, yang ada gerbangnya nih. Awal kita masuk. Iya, itu ada ibu-ibunya itu tuh. Yang liatin kita foto aja. Iya, lihat muka foto. terus kalau ternyata foto-foto itu adalah foto-foto jalan-jalannya mereka ke Lawang Sewu. Lawang Sewu lah, gimana? Dia nggak mungkin awal di Lawang Sewu, kan dia penakut masa dia ke tempat yang horor kayak gitu. Iya nggak tahu apa ini siapa, mungkin emang lagi ngumpul sama teman-temannya. Kok fotonya masih sama kamu sendiri sih? Iya, kan kamu yang banyak fotoin aku di situ. Kamu kok nggak mau foto bareng aku sih? Terus bilangnya aku tuh mereka cuma temenan doang. Jangan. Kenapa bisa sampai pergi bareng? Sedangkan sama aku. Dan ini ada tugas tim kata kamu tuh untuk ngebongkar ini sih. Aku mau pergi dulu ya. Mau kemana kamu? Aku ada urusan nih. Maaf banget ya. Oke deh, aku tetap di sini aja ya. Aku di sini aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu tinggal aku aja nggak apa-apa. Oke, aku pergi dulu ya. Cabut ya. Aneh ini. Mau kemana lagi? Fatar kita monitor itu dia siap-siap mau cabut, lu bisa siap-siap langsung ikutin nggak? Jangan sih sama aku. Aku salah apa sih sama dia? Dan akhirnya di sini kita dari tim kata kamu tuh mau ngikuti kemana perginya Aryo lagi. Pas kita sadar di tengah jalan ternyata dia ngelewatin jalan tempat di mana Bentar, ini jalan ke ini tadi kan? Bener kan? Rumah nenek-nenek yang ngajakin lu mandi. pas kita sadar di tengah jalan ternyata dia ngelewatin jalan tempat di mana Bentar, ini jalan ke ini tadi kan? Bener kan? Rumah nenek-nenek yang ngajakin lu mandi. Apa nih maksudnya Aryo datang ke rumah itu? kalau dia datang ke situ kenapa tadi dia nggak dampingin si Winda? Mikir lagi dong gue. Nah ini sebenarnya gue jujur gue bingung sama apa yang terjadi dalam hubungan lu ini gitu loh. Bagaimana dia bersikap sama cewek lain dan apa juga hubungannya dengan mistis dan juga ketempelan lu ini. Makanya ini gue juga belum ngerti. Lindanya udah nurutin nasihat Mbak.
Sudah. Semua apa yang kemarin itu bilang, itu sudah semuanya. Ya terlepas dari dianya tadi emang ketemu dengan seorang cewek dan kita mencurigai siapa cewek itu, tapi dianya juga perhatian sama lu gitu loh. Enggak, kalaupun emang perhatian, kok tadi dia nggak ngusir pakai garam dengan seenaknya kayak gitu. Ini kan hanya pura-pura toh kamu nyuruhnya, kan enggak beneran. Yang penting kan untuk menjauhin kamu aja. Itulah ya Mbak, kan? saya agak malas sama dia Mbak, soalnya dianya tuh kayak gitu Mbak. Maksud gue kenapa dia kayaknya dia kan percaya sama hal-hal mistis dan dia memanfaatkan itu dan dia bilang sama si Winda kalau dia nggak boleh deket-deket lagi dan dia nyuruh si Mbak Sumi buat ngomong kayak begitu. Jadi nggak ada nih mistis-mistis. Cuma semuanya akal-akalannya dia doang buat bikin Winda percaya kalau emang si Winda ini bisa ngebawa celaka. Makasih banyak ya Mbak. Ya, Tapi yang penting semuanya aman kan Mbak kan? aman semuanya. Ini Sudah, baik udah kasih. Kita udah berdua. Ya. Ya. Jadi kita dapat dua fakta nih gengs, nggak ada mistis dan cowoknya ini emang udah malu sama dia. Oke, ya udah. Banget sama aku tuh salah apa coba sama dia? Enggak, sekarang gini aja. Ini sekarang karena emang ini situasi yang berat banget buat lo. Lo mendingan sekarang lo tenangin dirinya lo dulu. Oke, lo tenangin dirinya lo dulu. Dan nantinya kita akan tetap melanjutkan kasusnya lo ini. Dan apa sebenarnya maksudnya dia ini emang pengen untuk menjauh dari lo. Ya kita selesain aja ya hari ini ya. Untuk apa? Oke guys, hari ini kita sudah ada di sebuah kafe yang mana di kafe ini kita janjian untuk ketemu sama Winda. Di chat cuma centang dan di telepon nggak diangkat-angkat. Ya udah, akhirnya gue berinisiatif tuh. Coba deh gue yang telepon. Winda di mana? Kita udah di sini di kafe yang janjian. Mana? Hah? Lu ke sana? Dan Karina pun kaget banget pada saat dia mengetahui ternyata Winda. Dia ke warung sewu. Ngapain dia? Coba kita janjian ya. Enggak, dia bilang dia soalnya tahu kalau misalnya cowoknya itu kan ke warung sewu sama si cewek yang main di kafe itu. Makanya dia kesana. Dan itu tuh soalnya marah-marah banget. Kenapa dia ngabarin? Mungkin dia emosi banget kali tahu cowoknya itu udah sama cewek terus nggak mau ketemu sama dia. Kita harus disamperin ke sana. Kamera bukan. Yuk kita berhenti. Ayo, akhirnya sini kita memutuskan untuk tim Kata Kamutus datang juga ke Lawang Sewu itu dan mencari si Winda dan kita akan menyelesaikan kasus. Nah sampai di Lawang Sewu itu gengs, kita nggak tahu nih keberadaannya si Winda ada di mana. Dan di sini akhirnya tim Kata Kamutus pun langsung mencar untuk mencari tahu di mana posisinya Aryo dan ya apa mas? Mau masuk ke dalam? Sana dulu Pak. Ada apa ini Pak? Oh enggak. Oh iya. Falos Om Andre. Enggak, bentar. Kita dari Trans TV. Pokoknya kita dari Trans TV, kita lagi ada sesuatu yang penting banget, ada sesuatu yang kita cari di sini dan semua perizinan akan diurus ini dari pihak Trans TV, Om Andre sama Carlos. Kita tim juga mencar ke seluruh Lawang Sewu kan kita nggak tahu ya ini pintunya banyak banget dan gue takutnya kalau kita mencar sana sini malah nggak ketemu-temu. Ada nggak ya? Gue udah muterin ini nih gitu loh, udah muterin museumnya. Ada yang tahu di mana kliennya kita nggak ya? Ada yang jawab hati gue dong, please. Tapi alhamdulillah gue berhasil nemuin Winda. Enggak, Jadi, lu kenapa nggak ngabarin kita? sorry banget kalau Winda nggak ngabarin. Tapi Winda tuh bener-bener penasaran banget. Aku Jawab pertanyaan gue. Udah, tunggu dulu. Penjelasan lu nanti aja lu jelasin. Iya. Di sini gue pengen nanya sama lu. Lu udah ketemu belum sama cowok itu? Jadi ya udah kita suruh tim lagi buat mencar, cari tuh di mana cowoknya. Pada saat kita mencoba untuk muterin Lawang Sewu ini dan mencari di mana posisinya Aryo, tim Kata Kamutus melihat emang ada Aryo di sini. Yuk, gue lihat. Pakai alat penyerap suara. Ada yang pakai alat penyerap suara dong di situ. Halo sayang, happy anniversary ya yang kedua. Makasih, manis banget sih. Makasih sayang. Itu cowoknya? Oh, bukan. Oh, bukan. Oh, tuh kan emang lu salah kan? Iya, lu salah. Oke, lu salah kan? Dia berarti masih sayang sama lo. Enggak. Gue juga lega banget tahu kalau ternyata Aryo ini masih setia, apalagi klien kita. Halo? Kamu nyampe mana? Oke. Kamu langsung ke belakang Lawang Sewu ya, aku tunggu di sini. Buruan ya. Oke, bye. Wah, makasih banyak loh, Jang. Sama-sama.
Jadi dia cuma bantuin, bener-bener cuma bantuin. Enggak. Sahabatnya doang. Ini kalau yang gue dengar barusan, kayaknya si cewek ini nelpon salah seorang dari temannya dia dan mereka pun ternyata emang sudah janjian untuk ketemuan juga di sini gitu loh. Dia nggak tahu siapa di sini. Hai. Kamu lama banget sih, ditungguin dari tadi. Cie. Di sini timbul lagi kecurigaan kita nih, cewek siapa lagi? Kita kaget banget kalau ternyata cewek ini adalah cewek. Kok dia tinggal berdua? Itu mereka mau pantun berdua, tinggal berdua. Yang cewek baru datang ini lo pernah lihat dia? Enggak. Yang cewek baru datang ini? Enggak pernah sama sekali. Sama sekali. Nih, coklat buat kamu. Makasih. Merasa nyaman sama kamu. Enggak, lu dengar nggak barusan? Dia bilang kalau dia udah nyaman sama cewek. Iya bukan? Aku mau bilang, aku sayang sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Iya, aku serius. Jadi aku juga sayang sama kamu. Itu kenapa dia tinggal banget sama aku? Aku mau putus sama Aryo sekarang. Aku ngomong kalau sekarang bantuin Winda buat putus sama Aryo sekarang. Please. Kau putuskan untuk mendua dengan dia di belakangku, padahal Di situ baru semuanya hancur buat Winda. Sekarang kita tahu kalau ternyata Aryo itu benar-benar cowok yang nggak benar dan cowok yang Oke, ya udah, gengs, ada yang merapat ke posisi gua nggak? Kita ngerencanain ini nih, gengs. kita obrolin sama Tini, kita obrolin sama Tini. Yuk. Ya udah, yuk. Oke, gua ngelipir ke kanan. Yuk, gua ngelipir, ada yang ngikutin gua dong, Dan gua langsung menarik si Winda ini menjauh dari posisi itu, dan gua langsung memanggil tim, dan kita langsung membagi pekerjaannya kita. Yuk. Enggak. Oke, ya udah, ini kita dadakan aja meeting ini. Kita dadakan aja meeting di sini gitu. Pokoknya di sini kliennya kita pengen putus hubungan sama cowoknya. Lo udah tahu kalau dia emang udah keratin hubungannya dia kan. Oke, nah tadi yang nyintai terakhir dapat informasi apa? Indra masih ngikutin dia. Oke, maksudnya dia udah pergi dari sini. Tapi dia masih Oke, ya udah. Oke, yuk. Oke, lu konfirmasi Indra. Yuk, gua tunggu. Oke, lu mikirin gimana caranya biar kita bisa untuk melaksanakan momen putus di sini juga atau ya kita ngikutin dia atau gimana. Pokoknya hari ini juga kita akan membantu kliennya kita bikin momen putus saat ini juga. Oke, ya udah. Ya udah. Ternyata si Aryo sama si cewek dia yang baru ini sudah keluar dari Lawang Sewu itu dan diikuti oleh tim Katakan Putus. Enggak. Yang lu bilang sama kita apa? Lu pengen putus hubungan sama dia hari ini juga kan? Ya udah, kita akan bantu. Sekarang kita bakal ngikutin dia, kita akan cari waktu yang tepat untuk gimana nantinya lu nyamperin dia dan lu putusin hubungan lu sama dia, oke? Jadi tim yang lain meetingin kira-kira rencana apa nih yang pas supaya klien kita ini bisa mutusin hubungannya hari itu juga. Sabar. Lu masih pakai alatnya? Masih ada alatnya? Oke, pakai alatnya. Halo? Iya om? Oh gitu. Oh tunggu di depan ya? Oh iya. Tunggu bentar. Aku ada om sebentar di sini tunggu di depan Lawang Sewu. Nggak apa-apa. Mau ke sana? Aku tinggal bentar. Oh ya udah, nggak apa-apa, aku di sini aja. Paras pun ngasih tahu sama gua kalau tim Katakan Putus sudah merencanakan sesuatu untuk momen putus ini. Aryo ya? Oh iya? Dia ada di mana? Dari siapa ya? Kelihatannya mas ya. Dari siapa ini? Gue juga nggak tahu apa yang dikasih sama ini. Gue juga nggak tahu. Gue juga nggak dikasih tahu sama Marlos. Tapi ini ada rencana dadakannya kita gitu. Surprise ya dari kamu ya? Apa sih? Kamu takut banget deh. Iya beneran aku nggak tahu itu apa. Coba aku aja. Kamu jangan bohong. Aku nggak tahu. Aryo membuka bingkisan itu dan Aryo bingung di sini karena ternyata bingkisan itu adalah sebuah Iya om? Oh gitu. Oh tunggu di depan ya? Oh iya. Tunggu bentar. Aku
Aku ada om sebentar di sini nunggu di depan lawang sewu. Nggak apa-apa. Mau ke sana? Aku tinggal bentar. Oh, ya udah, nggak apa-apa, aku di sini aja. Paras pun ngasih tahu sama gue kalau tim kata kamu itu sudah merencanakan sesuatu untuk momen putus ini. Aryo ya? Oh iya? Iya, gimana? Dari siapa ya? Lihat aja mas ya. Iya mas. Dari siapa ini? Gue juga nggak tahu apa yang dikasih sama gue juga nggak tahu, gue juga nggak dikasih tahu sama Carlos. Tapi ini ada rencana dadakannya kita gitu. Surprise ya dari kamu ya? Apa sih? Kamu takut banget deh. Iya, beneran aku nggak tahu itu apa. Coba buka aja. Kamu jangan bohong. Aku nggak tahu. Aryo membuka bingkisan itu dan Aryo bingung di sini karena ternyata bingkisan itu adalah sebuah papanisan, dan di papanisan itu ada tanggal di mana lu jadian sama si Aryo, dan hari ini tanggal di mana hari ini lu akan putus hubungan sama Aryo. Yang gue lihat di sana Aryo sepertinya bingung banget dengan apa yang dia terima itu. Ini ada tanggal jadian nih. Tuh. Putusnya maksudnya apa? Enggak, aku benar-benar nggak tahu ini apaan. Itu maksudnya Ada orang apa? iseng. Langsung itu kita suruh klien kita untuk keluar nyamperin cowoknya sama selingkuhannya saat itu juga. Baru semuanya jelas di sana. Oh, jadi kayak gini nih kelakuannya kamu kayak gini nih. Tunggu. Iya. Maaf, ini siapa Jadian kayak gini diam-diam jadian sama nih cewek ya. Benar, Iya. bisa ngomong baik-baik, Mbak. Banyak Gak bisa. Dia itu pacar aku. Karena kebohongan dia kebongkar dan kita punya buktinya. Bertanggung jawabin nih apa yang lo lakuin. Jelasin kalau dia itu pacar kedua kamu, gitu. Iya. Ya, sebentar. Saya ngomong dulu. Maksud kamu apa? Jelasin ke aku dia siapa? Situasi mulai heboh di sana, barulah gua sama Karina keluar dari tempat persembunyian kita dan kita langsung menyusuli mereka di situ. Emang keterlaluan banget kamu. Iya, aku tuh jengkel banget sama kamu. Aku tuh jengkel. Apaan gue? Apa-apaan nih ada kamera-kamera? Aku nggak tahu kalau kamu pacarnya. Ya udah, kamu diam aja. Diam dulu. Udah, kamu diam. Ya, kita jelasin sama lo. Yang berani dilakukan oleh Aryo adalah Aku tuh jelasin ini semua apa maksudnya. Oke, yuk. Oke, ya udah. Oh, Juan, yuk. Aku cuma punya hati. Sebuah ending yang mana semuanya itu berdasarkan kejujuran dan juga ketulusan. Kita di sini, gengs, dengan momen dadakan yang kita bikin untuk kliennya kita, akhirnya kita berhasil untuk memutuskan hubungan kliennya kita dengan cowok dia yang ternyata ketahuan bohongnya dia. Dan waktu itu menurut gua, Karina juga tim kata kamu putus, kasus ini selesai. Pembohong itu adalah si pengecut, yang mana tiap katanya itu adalah yang bukan apa adanya. The trust of the innocence is a liar's most useful tool. Jadi kalian jangan percaya gampang sama orang. Gua Komoriki cabut. Gue Karina cabut, bye.